Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Aris Pangestu dari kelas 4D NPM 181200173 dari Prodi PGSD. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan IPA di SD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa agar diberikan keberkahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Ayo silakan dipimpin perwakilan. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan ada dalam buku siswa halaman 50. Ayo silakan dibuka. Sudah? Sebelum saya menerangkan lebih lanjut, silakan saya beri waktu untuk membaca sekitar 10 menit. Ayo silakan dibaca dulu. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Sudah. Dari buku tersebut ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, karena tidak, Bapak punya sedikit materi, beberapa menit video. Silahkan kalian simak. Nantinya akan ada tugas kelompok yang akan kita buat pada pagi hari ini. Silahkan simak videonya. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka.
Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Dari video tadi ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, sekarang tugasnya adalah kalian mencari informasi dari buku yang tadi kalian baca atau dari video yang tadi kalian simak. Silahkan kalian buat dalam bentuk paragraf atau narasi yang akan didiskusikan bersama. Nanti bacakan ya hasilnya. Silahkan buat mulai sekarang, waktu sekitar 10 menit. Ayo buat. Sudah. Baik, silakan dibacakan untuk kita bahas bersama-sama. Sistem pernafasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Sistem pernafasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan karbon dioksida dari darah. Fungsi organ pernafasan adalah 1. Mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan mengembangkan sesuai kondisi tubuh. 2. Melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Macam-macam organ pernafasan adalah 1. Mulut dan hidung, 2. Sinus, 3. Tenggorokan, 4. Trakea, 5. Bronkial, 6. Paru-paru, 7. Alveolus. Sudah. Baik, dari hasil yang sudah dibuat tadi sudah sangat betul sekali. Dari saya ada sedikit tambahan, yaitu cara agar menjaga agar organ pernapasan kita dapat terjaga dengan baik. Yang pertama yaitu jauhi daerah yang mengandung polusi udara atau polutan, karena di dalam polusi udara itu mengandung kotoran yang dapat merusak fungsi organ pernapasan kita. Yang kedua yaitu perbanyaklah minum air putih. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Yang keempat, olahraga dengan cukup. Terima kasih kita sudah belajar tentang 1. Sistem pernapasan, 2. Fungsi pernapasan, 3. Macam-macam organ pernapasan, dan yang keempat sudah membahas tentang cara agar menjaga agar pernapasan dapat selalu sehat. Setelah ini ada tugas untuk rumah kalian. Tugas rumah untuk kalian yaitu kalian membuat seperti anatomi atau kalian membuat gambar tentang sistem pernapasan pada manusia. Udara masuk, lalu ke paru-paru, ke alveolus, lalu kembali lagi. Kalian buat seperti itu, dikumpulkan besok pagi pada pembelajaran IPA juga. Besok kita juga akan belajar tentang
melanjutkan tentang organ pernapasan juga akan beralih ke materi yang lain. Terima kasih karena waktu sudah selesai. Silahkan istirahat. Nanti kita ketemu pukul 10 ya. Saya tunggu di sini. Baik, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung. Siap deh. Ya, ngono kok santai kok. Iya terusan nenek ngomong. Ya, silakan. Iki apa?